Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Kali ini kita akan belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 bab 6. Indahnya saling membantu dan hidup rukun. Ada baiknya sebelum pelajaran kita mulai, kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Kita lihat surat Al-Maidah ayat 2. Yang pertama, anak-anak diharapkan bisa membaca surat Al-Maidah ayat 2 dengan baik dan benar. Dan yang kedua adalah bisa menuliskannya. Dan yang ketiga bisa hafal surat Al-Maidah ayat 2 dan bisa tahu kandungan suratnya serta bisa mengamalkannya nanti dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu yang pertama kita mulai dengan membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-ayah. Jadi anak-anak ketika membaca, menulis maupun menghafal itu metodenya, caranya bagaimana? Dengan penggalan perkata. Misalnya wa ta'awanu, seperti itu sampai diulang-ulang berkali-kali baik membaca, menulis ataupun menghafalnya. Wa ta'awanu. Kalau sudah hafal, disambung lagi ke kalimat selanjutnya. Alal birri. Alal birri. Kemudian disambung lagi dari depan. Wa ta'awanu alal birri wattaqwa. Seperti itu sampai hafal. Ini metode menghafalnya per kalimat, jadi akan lebih mudah ya. Arti surat Al-Maidah ayat 2. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Takwa itu sendiri adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Setelah kita mengetahui arti dari surat Al-Maidah ayat 2, kita bisa tahu kandungannya. Yang pertama, perintah untuk tolong-menolong atau kerjasama dalam hal kebaikan dan takwa. Yang kedua, larangan tolong-menolong atau kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Contoh dari tolong-menolong atau kerjasama dalam hal kebaikan dan takwa, contohnya memberi makan orang yang membutuhkan, membantu orang menyeberang jalan, kemudian ketika ada orang yang atau saudara ya mungkin ya, ada teman atau kerabat yang sekiranya berjalan di jalan yang kurang benar misalnya, itu kita nasihati ya, kemudian kita ajak untuk melakukan kebaikan. Kemudian larangan tolong-menolong atau kerjasama dalam dosa dan permusuhan itu misalnya ya, contohnya seperti bekerja sama nih untuk mencuri sesuatu misalnya, bekerja sama dalam berbohong, ini bekerja sama untuk mencelakai orang. Nah, ini termasuk kerjasama atau tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, dan ini sangat dilarang oleh Allah. Anak-anak, setelah kita mengetahui kandungan atau pesan dari surat Al-Maidah ini, apa yang harus kita lakukan?
kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali contohnya ya, seperti membantu teman yang sedang jatuh. Gambar yang kedua, ya mengajak teman untuk belajar bersama misalnya, atau mengajari teman yang belum paham pelajaran. Kemudian contoh dari tolong menolong dalam ketakwaan, misalnya mengajak teman untuk membaca Al-Quran, seperti itu, mengaji, sholat, itu sama. Kemudian banyak sekali ya, itu di gambar selanjutnya adalah memberi makan orang yang membutuhkan. Nah, anak-anak bisa amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Tetaplah menjadi anak yang baik, anak yang solih-solihah. Setelah mendapatkan ilmu, jangan lupa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini, semoga anak-anak paham dan mendapatkan ilmu yang manfaat yang bisa diamalkan dalam keseharian. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.